Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, Rahayu, Rayu Sakung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Om Wilaheng Mas Kono Mosidam Sekaring Bahono Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, hari ini rangkaian ritual kehidupan dilakukan. Saya akan bahas tentang bagaimana ada sebuah slogan, jangan pernah lelah menjadi baik. Hanya slogan, tapi apa sebenarnya yang disampaikan, bagaimana tiap hari harus menjadi baik. Nah, di dalam ajaran Jawa sudah disampaikan bahwa menjadi baik adalah mengenal sumber dari kebaikan. Dan saya sendiri berusaha untuk menjadi baik dalam setiap hari. Hari ini khusus saya tidak melakukan sebuah performan syuting dengan pakai udeng, dengan pakai pakaian yang standar podcast, tapi saya berusaha untuk menunjukkan keseharian saya seperti apa. Setelah tadi sudah mengantarkan anak ke sekolah, bangun tidur, mengantarkan anak sekolah, kewajiban yang kedua adalah tiap hari ada 2 timba, 3 timba, bahkan kemarin sampai 12 timba karena beberapa hari saya terlambat melaksanakan rutinitas saya. Inilah rutinitas bagaimana menjadi baik dan melakukan baik. Bukan personal branding, atau saya tidak punya mesin cuci. Saya punya mesin cuci tapi ditendang anak rusak. Sehingga saya memahami bahwa yang harus baik dalam kehidupan ini bukan mesin cuci saya, tapi saya memahami apa yang harus dibersihkan, apa yang harus dikerjakan, dan siapa yang harus mengerjakan. Nah, apakah menjadi baik itu, apalagi saya syuting depan rumah, tiap hari saya harus mencuci depan rumah karena tidak punya tempat yang luas. Dan yang saya lakukan adalah bukan nuturi, bukan hanya cerita, tapi ngajari. Yang paling banyak sekarang itu adalah orang hanya sekedar nuturi, cerita, api itu ngene, tapi tidak pernah mengajarkan tentang ya apa carane api itu. Baik itu sendiri sebenarnya mengajari siapa yang paling utama? Mengajari diri sendiri, bukan mengajari orang lain. Mengajari orangnya sendiri. Ya, ada beberapa santri yang belajar di tempat ini, akhirnya banyak juga yang tidak kuat. Karena saya katakan, belajar baik, mengenal Tuhan, itu bukan memahami teoritik. Banyak orang memahami teoritik yang sangat rumit, yang sebenarnya bukan teori Tuhan, adalah teori pikiran manusia sendiri yang tidak memahami Tuhan. Dan ketika kita melihat banyak orang yang berkhotbah, yang berceramah di tempat-tempat umum itu, yang diharapkan orang kan ceramahnya bisa membuat lucu, menyenangkan, funny. Artinya penceramah atau pendakwah yang ada di mimbar-mimbar itu atau di tengah-tengah perkumpulan-perkumpulan, ya lebih baik jangan jadi pendakwah. Menurut saya yang tepat
menjadilah pelawak. Jadi nggak tahu ini di dompet anak ada yang lucu, ada sisa sangu anak yang kami kasih 5.000, ada sisa 2.000. Dia tidak akan pernah tahu. Yang dia ketahui adalah cerita buku, ceritanya bukunya orang lain, bukunya sendiri tidak dipelajari, hidupnya sendiri tidak dipelajari, pengetahuan dirinya sendiri tidak diceritakan. Malu ketika seorang pendakwah disuruh istri dan anaknya mencuci baju. Malu. Kenapa malu? Karena dia butuh pengakuan dari orang. Dia butuh diakui oleh banyak orang, bukan kepingin diakui oleh Tuhan. Ketika dia ingin dipilih oleh Tuhan, maka jalan yang sesungguhnya adalah jalan Tuhan, bukan jalan personal branding seorang pakar komunikasi yang membranding perilaku, tapi dia tidak pernah melakukan upaya yang intensif terhadap apa yang dilakukan. Hanya kolo-kolo, nggak real, kaos kaki, celananya anak, masih banyak nih, celananya si kecil. Apakah malu? Tidak malu. Saya pagi harus antar anak sekolah, kadang-kadang harus juga banyak kewajiban ketika ke pasar. Apakah malu? Tidak. Saya sama laki-laki ke pasar karena ada banyak laki-laki di kampung saya, pedagang bakso, pedagang soto. Sehingga kan nggak ada masalah ketika laki-laki ke pasar berbelanja. Kita mau mengajari diri kita ini menjadi baik. Baiknya kita itu menurut Tuhan. Karena banyak orang-orang itu kepingin baik menurut pandangan orang lain, bukan pandangan Tuhan. Yang dilakukan adalah akhirnya cara berpakaian secara baik menurut kelompok. Jadi tidak ada. Jadi saya nyampaikan pada kawan-kawan, ditambah lagi, dilempar sama Big Boss. Dilihat sama orang-orang, saya seorang presenter JTV, tadi malam harus siaran di Ngimbang untuk tayang nanti malam. Perjalanan nyetir sendiri ke Ngimbang, balik harus pulang, lanjutkan ngaji di Sememi, sampai ngaji Jawa bersama-sama di Sememi, pulang jam 2 pagi antara anak, jam segini sudah tanggung jawab ayat-ayat Tuhan di dalam kehidupan sehari muncul. Jadi ketika banyak orang tidak siap belajar tentang ilmu ketuhanan, karena ilmu ketuhanan sesungguhnya bukan ilmu teoritik, ilmu praktek. Tapi kenapa orang banyak cerita teorinya yang luar biasa, tapi prakteknya tidak ada? Inilah saya katakan, tidak semua mau berjalan memahami kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Oke, ini segmen pertama tentang bagaimana kita menjadi baik. Di segmen selanjutnya, jangan lelah menjadi baik. Terima kasih, ini segmen pertama. Rahayu.